Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari yaitu organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Kemudian kita akan belajar properti tari dan yang terakhir mengenai pantun. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia, misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Yuk kita cari tahu. Nah, sesampai di kelas Udin, Benny dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar. Masuk kelas tanpa terlambat. Udin, Benny, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan tanda senang dengan pantun yang diucapkan ibu guru. Tidak lama kemudian, Benny membalas pantun ibu guru. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa, supaya kita berilmu tinggi. Ibu guru bertanya, apa yang dimaksud dengan pantun? Ya, pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. Apakah kamu tahu? Iya. Yang pertama, pantun bersaja AB-AB. Ciri yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Ciri yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Dan ciri yang terakhir, 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Untuk memudahkanmu mengingat, berikut ini disajikan ciri-ciri pantun dalam bentuk diagram. Yang pertama ada bersaja AB-AB. Kemudian satu bait terdiri atas 4 baris. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Dan yang terakhir tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Selain pantun, ada yang namanya syair. Apa itu syair? Yaitu puisi atau karangan dalam sastra Melayu lama dengan bentuk terikat yang mementingkan irama saja. Syair berasal dari Persia, sekarang Iran, dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu syu'ur yang berarti perasaan. Dari kata syu'ur kemudian muncul kata syiru yang berarti puisi dalam pengertian umum. Syair adalah salah satu bentuk puisi lama yang mempunyai ciri hampir sama dengan pantun,
Hanya saja semua baris dalam syair merupakan isi. Di dalam syair tidak ada sampiran. Selain itu, syair mempunyai irama rangkai atau rima akhirannya a. Setelah mempelajari pantun dan syair, kita akan belajar organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah cukup lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang darah. Fungsi darah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 atau oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Fungsi yang kedua yaitu menjaga agar temperatur tubuh tetap. Fungsi yang ketiga mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Fungsi yang keempat yaitu mengedarkan getah bening. Fungsi yang kelima menghindarkan tubuh dari infeksi, membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Fungsi yang keenam menjaga kestabilan suhu tubuh. Fungsi yang terakhir mengatur keseimbangan asam basa. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Kemudian kita akan membahas jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen oval merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Ventrikel atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi. Bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis. Dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Valvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit. Terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Kita tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah jangan sampai terkena gangguan. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang gangguan pada organ peredaran darah.
Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Nah, berarti gangguan ini bisa terjadi karena dua penyebab ya. Yang pertama karena non-keturunan dan yang kedua karena keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Yang pertama, anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Gangguan yang kedua yaitu tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Gangguan yang keempat yaitu kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang kelima, jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Setelah mempelajari gangguan yang disebabkan oleh non-keturunan, berikut ini gangguan peredaran darah karena faktor keturunan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Kemudian ada penyakit talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Setelah mempelajari tentang gangguan peredaran darah karena faktor non-keturunan dan keturunan, maka usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Kemudian, olahraga yang teratur. Dan yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Mari kita amati. Gambar pertama. Kemudian gambar kedua. Dan gambar ketiga. Sudah? Kira-kira properti tari apa yang digunakan pada ketiga gambar? Sudah menemukan jawabannya? Iya. Properti tari gambar 1 yang digunakan yaitu kipas, kemudian penghias kepala, dan yang ketiga gelang. Sedangkan properti tari gambar kedua ada senjata atau parang atau disebut juga mandau, kemudian topi dan tongkat. Sedangkan properti tari pada gambar 3 yaitu senjata, busur, dan anak panah, kemudian selendang dan penghias kepala. Kesimpulannya,
Properti tari adalah bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.